Bagus, Jang. Kamu berhasil menjalankan tugasmu dengan baik. Enak. Neng, kopinya mana? Iya bang. Buruan dong, dari tadi juga. Ya ampun, si abang ini maunya buru-buru aja ya. Sabar dong. Lu nggak narik? Males gue narik, torennya udah 2 bulan gue belum bayar. Emang kenapa? Tahu nih, lagi males aja gue. Ngelamun aja nih. Yal. Males, Yal. Setoran naik. Sementara itu penumpang sepi-sepi aja. Udah gitu tuh angkot pakai ngadat lagi. Aduh. Mau dibenerin, onderdilnya mahal banget. Ya udah, daripada tekor aku nggak usah narik aja deh. Aku pikir kamu masih berkabung dengan kematian anak kamu. Enggak, Yal. Ya mungkin udah nasib anakku tuh untuk hidup setahun aja. Ya udah nggak perlu disesali lagi deh. Jadi sekarang kamu nganggur? Terus mau ngapain? Nggak tahu mau ngapain. Aku bisa membantu. Membantu apa? Sini. Ayo. Apaan sih? Aku bisa memberikanmu pekerjaan gampang, tapi cepat menghasilkan uang. Kerjaan apa? Melihara tuyul. Hah? Tuyul? Warga kenapa? Jangan keras-keras. Nanti didengar mereka, aku bisa celaka. Kamu gak usah khawatir. Tuyulku ini beda. Dia nggak akan mengambil uang orang sembarangan. Yang dia ambil hanya uang hasil korupsi para pejabat. Kok bisa begitu? Ya biar aman dong. Mereka nggak akan berani melapor ke polisi. Kalau mereka melapor, bisa-bisa mereka yang dipenjara. Karena bisa-bisa mereka ditangkap. Karena ketahuan mengkorupsi uang rakyat. Jadi pasti mereka memilih diam. Pokoknya kami tidak mau tahu. Suami ibu harus melunasi hutangnya. Kalau tidak, semua yang ada di rumah ini akan disita. Kalau perlu akan kami nyita semua ini. Iya, baik Pak. Nanti saya akan segera beritahu suami saya untuk melunasi utang-utangnya. Saya kasih waktu sampai besok lusa. Ingat ini. Akhirnya Mas pulang juga. Dari mana aja sih? Penagih-penagih itu tadi datang mencari Mas. Sudah seminggu Mas nggak narik. Sisa uang tabungan kita tinggal sedikit, Mas. Paling-paling cuma cukup untuk makan 2 hari besok. Mas, dengar gak sih omonganku? Penagih-penagih itu tadi datang dan mengancam akan menyita semua harta dan rumah ini kalau Mas nggak bisa melunasi utang-utang sampai besok lusa. Lalu kita mau tinggal di mana? Mas! Aku capek. Aku capek. Ya kerja apaan, kek? Pokoknya Mas nggak nganggur. Jadi kita punya uang buat bayar cicilan utang. Bagaimana kalau kita pelihara tuyul? Tuyul? Jangan ngaco, Mas. Mas sudah gak waras sih. Aku nggak mau.
Risma, anggap aja Tuyul itu seperti anak kecil. Anggap aja dia tuh sebagai anak kita yang sudah meninggal. Malah bisa diandalkan untuk mencari uang lagi. Dan aku tidak perlu repot-repot lagi bekerja. Pokoknya aku nggak mau. Titik. Saya minta tenggang waktu sedikit lagi, Pak. Tidak bisa. Waktunya sudah habis. Kalian harus angkat kaki dari rumah ini. Tanpa membawa perabot apapun juga. Karena semua sudah menjadi milik bos kami. Wah, nggak bisa begitu dong, Pak. Utang kami kan hanya 10 juta. Plus bunga dan denda. Karena telat membayar. Menjadi 100 juta. Gila, itu aturan dari mana lagi, Pak? Hei, Bapak tidak usah tanya itu aturan dari mana. Yang penting Bapak sanggup bayar tidak? Kalau tidak ya sudah. Tinggalkan saja rumah ini. Atau begini saja. Jika Bapak keberatan melepas rumah dan harta ini, berikan saja istri Bapak pada bos kami. Pasti hutang Bapak akan lunas semuanya. Karena terus terang saja, bos kami memiliki izin. Kurang aja! Ibu! Jangan kurang ajar! Pak, cukup banget sama saya, Pak. Pelan-pelan. Harusnya kan Mas pikir-pikir dulu sebelum berurusan dengan si Ucok. Dia kan memang rentenir, Mas. Sekecil apapun utang kita, pasti nanti membengkak menjadi 10 kali lipat. Ya semua sudah terlanjur. Lalu mau bagaimana lagi? Lalu sekarang kita harus bagaimana? Aku nggak mau jadi gundiknya si Ucok itu. Risma, kita tidak ada pilihan lain selain mengikuti sarannya Syarial. Pelihara tuyul. Tuyul? Tuyul itu kan termasuk makhluk setan, Mas. Memeliharanya sama saja dengan memelihara setan. Risikonya terlalu tinggi, Mas. Risma, kalau kita tahu cara memeliharanya, tidak akan terjadi apa-apa. Lihat si Syarial, sudah 5 tahun dia memeliharanya. Sampai detik ini tidak ada apa-apa. Bahkan kehidupannya, kamu lihat kan, makin makmur. Cara mendapatkannya bagaimana? Ya, si Syarial akan bantu saya. Kalau saya udah punya tekad untuk memelihara tuyul. Kalau sampai gagal mendapatkan tuyul bagaimana? Ya nggak akan lah. Si Syarial kan sudah memberikan petunjuknya secara lengkap. Dan dia juga memberikan ini. Uang 500.000? Untuk apa, Mas? Ya ini dipakai untuk membeli tuyul. Aku akan membeli tuyul kelas 1. Biar bisa mencuri uang lebih banyak lagi. Ikuti jalan setapak yang menuju ke hutan. Suasananya memang agak sepi, karena jalan itu perbatasan langsung menuju ke hutan. Di ujung jalan setapak, kamu akan menemukan sebuah pohon yang cukup besar. Pasti pohon besar ini yang dimaksud. Lakukanlah semedi di bawah pohon itu untuk mengundang hujan tuyul.
maksud kedatanganmu? Apakah Bapak kuncian di sini? Sudah, jangan banyak tanya. Ayo ikut aku. Sebelum kita masuk, aku wajib mengingatkanmu dulu. Apakah kau sungguh-sungguh ingin memelihara tuyul? Saya bersungguh-sungguh, Pak. Apapun resikonya, saya siap memelihara tuyul. Di sini ada 2 kelas tuyul. Yang kelas 1 atau yang sedang-sedang saja. Kamu pilih yang mana? Saya pilih yang kelas 1, Pak. Ini duitnya, Pak. Buyung, mari. Kamu jangan nakal. Bapak ini sudah membelimu. Kamu harus mengabdi kepadanya, mematuhi segala perintahnya. Kalian akan hidup bersama-sama selamanya. Mengerti kamu? Tuyul ini sudah menjadi milik Bapak. Rawatlah dia dengan baik. Karena dia sudah menyatu denganmu. Tidak akan terpisahkan. Baik, Pak. Dan ingat satu hal. Setelah tuyul ini menyelesaikan tugasnya, kamu harus memberikan air susu. Maksud Bapak susu kaleng? Bukan. Melainkan air susu istrimu atau air susu wanita lain. Iya, Pak. Mas, mengapa dia melihatku seperti itu? Malam ini kamu belum dapat jatah susu. Karena kamu belum bekerja. Sekarang kamu masuk kamar dulu. Ayo cepat tidur. Ayo. 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 Sekarang kamu tidur dulu. Ayo masuk. Mas, air susu apa yang akan diberikan padanya? Kita kan nggak punya uang buat beli susu kaleng. Beras aja susah. Risma, kamu tidak perlu pusing-pusing untuk mikirin beli susu kaleng. Karena dia akan minum air susumu. Apa? Tuyul itu akan menyusu padaku? Iya. Aku yakin air susumu masih keluar biarpun anak kita sudah meninggal. Ya, pokoknya aku nggak mau. Risma, kamu harus mau. Ayolah, tolong kamu bekerja sama denganku. Gak ada salahnya kan kamu menyusui tuyul itu. Anggap aja dia anak kita, ya? Tapi keluarnya sedikit, Mas. Nanti tuyul itu jadi marah. Kamu tidak usah takut, Risma. Biarpun air susu itu keluarnya sedikit, aku yakin tuyul itu gak akan marah padamu. Dia bisa mengerti kok. Ya? Kamu gak usah khawatir. Ini hanya sementara. Nanti kalau kita sudah punya duit banyak, aku akan menyewa wanita lain untuk menyusuinya. Ya? Tapi Mas harus segera mencari wanita itu. Iya, nanti aku akan cari. Baiklah. Mulai besok kita harus membagi tugas. Siang hari aku harus berkeliling untuk mencari sasaran. Sedangkan kamu dan tuyul itu di rumah. Ya? Dan malam harinya, aku bersama tuyul itu akan menjarah sasaran itu. Dan kamu harus tetap di rumah menjaga lilin agar tetap menyala. Bisa kan? Dan setelah semuanya berhasil, kamu harus memberi upah pada tuyul itu. Kamu harus menyusuinya. Ya, Risma?
Bang. Minuman botolnya, Bang. Yang dingin ya? Iya, iya. Silakan. Makasih. Bang. Mau tanya nih, Bang. Ngomong-ngomong, itu rumahnya siapa ya? Yang mana? Yang itu. Oh, tuh Tuan Hartono, pegawai Pemda. Hebat pegawai Pemda. Bisa kaya seperti itu ya? Maklum Mas, orang kaya nggak kayak kita nyari duitnya. Kita harus lebih hati-hati, Mak. Sekarang sedang gencar-gencarnya pemeriksaan terhadap harta para pejabat, termasuk harta kita. Kalau sampai tim pemeriksa tahu kita punya uang 10 miliar di bank, celaka kita. Papa bisa dipecat secara tidak hormat. Emangnya kita nggak boleh punya simpanan atau punya tabungan di bank? Dan kita kan nggak salah, Pak, kalau para cukong-cukong itu memberikan imbalan jasa kepada Papa. Iya, tapi nggak ada salahnya kan kita mengalah dulu. Mengalah bagaimana maksud Papa? Untuk sementara kita jangan mencolok dulu. Dan kurangi kebiasaan Mama belanja ke luar negeri. Dan uang yang Papa dapat kemarin, simpan aja di rumah. Supaya uang kita di tabungan nggak bisa dilacak. Aku sudah mendapatkan sasaran yang empuk. Rumah seorang pejabat Pemda yang korupsi. Riz, malam ini pokoknya aku harus mencuri di rumahnya. Dan kamu harus menjaga lilin di rumah, ya? Tapi Mas, aku nggak yakin Mas. Risma, kamu harus yakin. Kita pasti berhasil, ya? Untuk sementara aman. Nggak ada yang tahu kita taruh uang di sini. Selain kita berdua. Iya, Pak. Sekarang kita bisa tenang ya, Pak. Aku mau tidur. Ngantuk. Aku capek sekali. Kamu turun. Buyung, di dalam rumah itu pasti banyak duitnya. Kamu harus mencurinya ya. Kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan jatah susu. Ya? Oke, sekarang kamu masuk. Ya.
Sini. Hebat kamu. Ayo kita pulang. Naik. Risma. Mas Barka sudah pulang. Risma, lihat ini Risma. Lihat kita kaya Risma. Aduh Mas, uangnya banyak sekali. Risma, kita kaya Risma. Risma, dengan uang ini Risma, kita tidak saja bisa membayar hutang kita, tapi kita bisa merenovasi rumah kita menjadi istana. Dan aku akan membeli beberapa angkot untuk disewakan. Kita akan hidup berkecukupan. Karena dia sudah melakukan tugasnya dengan baik, kita harus memberi upah. Ayo, susui dia. Uang kita hilang. Apa? Iya, uang kita hilang. Cuma tinggal segini. Mana mungkin, Pak? Siapa yang mencurinya? Ini kan jumlahnya tidak sedikit, Pak. 500 juta. Papa juga nggak tahu, Mah. Cuma kita yang tahu nomor kunci ini. Tapi nyatanya ada yang bisa buka kunci ini dan mengambil semua uang kita. Bagaimana ini, Mah? Kita kan nggak mungkin lapor pada polisi. Tentu saja, Pak. Jangan sampai semua orang tahu kalau kita menyimpan uang sebanyak ini di rumah, Pak. Papa akan minta tolong pada Pak Haji. Tuyul yang telah mencuri uang kalian. Hanya makhluk setan itu yang tahu caranya. Mereka memang dipersiapkan untuk mencuri uang dan harta manusia. Apa nggak bisa diambil kembali, Pak Haji? Tidak. Bahkan tidak mustahil tuyul itu akan mencuri lagi di rumah kalian. Apa tidak ada cara mencegahnya, Pak Haji? Tentu saja ada. Bagaimana caranya? Dengan meletakkan baskom berisi air dan kepiting kecil di depan rumah atau di depan lemari besi kalian. Tuyul senang bermain dengan kepiting. Dan dia akan melupakan tugasnya untuk mencuri. Kalian akan mudah menangkapnya. Menangkapnya, Pak Haji? Iya, kalian bisa menangkapnya dengan menggunakan kurungan ayam. Untuk apa, Pak Haji? Bawa ke saya. Saya akan kembalikan ke tempat asalnya. Kalau nanti tuyul-tuyul itu marah, terus kembali lagi, gimana, Pak Haji? Iya, Pak Haji. Terus terang, saya juga takut menghadapi makhluk halus seperti itu. Apalagi hanya untuk mengembalikan ke tempat asalnya. Untuk apa repot-repot menangkapnya segala? Apa nggak ada cara yang lebih mudah supaya tuyul-tuyul itu tidak mencuri lagi di rumah kami, Pak Haji? Yang penting kita nggak usah lagi berurusan dengan makhluk jahat itu. Lakukanlah ibadah sesering mungkin di rumah kalian. Karena rumah yang sering dipakai beribadah, itu akan menimbulkan hawa panas bagi makhluk-makhluk halus seperti tuyul dan lain sebagainya. Mereka akan takut masuk ke dalam rumah kamu. Apalagi untuk mencuri. Kenapa? Kalian berat melakukan ibadah di rumah sendiri? Masalahnya bukan begitu, Pak Haji. Saya jarang di rumah, malah keseringan di luar kota, Pak Haji. Saya juga, Pak Haji. Lalu kenapa kalian menyimpan banyak uang di rumah?
padahal kalian jarang pulang ke rumah. Kalau bukan dicuri tuyul, uang kalian pasti dicuri manusia. Bagaimana kalau Pak Haji saja yang melakukan pencegahannya? Kita kan tidak pernah tahu kapan tuyul itu akan datang mencuri lagi di rumah kalian. Masa saya harus menunggu kedatangannya setiap malam? Lalu siapa yang menunggu rumah saya selama saya berada di rumah kalian? Begini saja, saya akan memagari rumah kalian dengan doa-doa, sehingga tuyul ataupun makhluk halus lainnya tidak bisa masuk. Maksud saya juga begitu, Pak Haji. Jadi tuyul itu bisa langsung mendatangkan uang banyak untukmu? Iya, dia berhasil mendapatkan uang 490 juta milik pegawai Pemda itu. Hebat. Benar-benar luar biasa. Kalau tuyul itu bisa terus-menerus mendatangkan uang sebanyak itu, bisa-bisa kamu lebih kaya dari aku, Kak. Luar biasa. Lalu, uang sebanyak itu mau kamu apakan? Aku akan merenovasi rumah ini dan Risma akan membeli perabotannya. Serta sisanya, ya, aku akan membeli angkot untuk disewakan. Kamu tahu kan? Dari dulu tuh aku bercita-cita ingin jadi juragan angkot. Bagus. Rencanamu itu bagus. Tapi kalau boleh saya sarankan, sebaiknya uang itu kamu simpan dulu. Jangan dipergunakan sekarang. Emangnya kenapa ya? Ya, untuk menghindari kecurigaan warga. Pergunakan saja secukupnya. Iya ya. Kenapa aku sampai lupa ya? Untung kau mengingatkanku. Sesama teman, kita harus saling mengingatkan. Hah? Istrimu kemana? Dari tadi kok nggak kelihatan? Ada di kamar. Sakit? Hanya pusing sedikit. Jangan-jangan sedang isi kali. Hah? Mudah-mudahan saja begitu, Yal. Kali ini aku benar-benar siap memiliki seorang anak. Nggak seperti kemarin. Kali ini aku benar-benar siap untuk memberikan tempat dan makanan yang layak untuk mereka. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sudah selesai. Insya Allah tidak ada lagi makhluk halus yang bisa masuk ke dalam rumah ini. Bagaimana dengan ruangan dalam rumah, Pak Haji? Apa perlu dilakukan pemagaran juga? Boleh saja kalau mau dibutuhkan. Kalau begitu, mari kita ke dalam, Pak Haji. Silakan. Baik. Mari Pak Haji. Kenapa sih Mas harus mencuri lagi? Kan uang kita sudah banyak. Risma sayang, itu masih kurang. Aku masih memerlukan banyak lagi. Memangnya Mas mau buka usaha apa? Kamu kok lupa sih sayang? Aku ini kan ingin jadi pengusaha angkot. Apa uang yang ada belum cukup untuk dijadikan modal? Ya belum lah. Uang sebanyak itu tuh hanya bisa beli 5 mobil angkot. Sedangkan aku perlu 10 mobil angkot. Ya mumpung kita lagi bisa mendapatkan uang secara gampang. Ya kenapa aku nggak memanfaatkannya? Siapa tahu aku bisa mendapatkan uang seperti kemarin. Tapi nggak semua orang menyimpan uang dalam jumlah banyak di rumahnya, Mas. Jadi jangan terlalu berharap kalau Mas bisa dapat uang seperti kemarin malam. Ya, siapa tahu aku bisa dapat setengahnya atau mungkin seperempatnya. Jangan bermimpi, Mas.
Risma, kenapa sih kamu tidak mendukungku? Aku melakukan ini semua kan hanya untuk kepentingan kita bersama. Kamu mengeluh terus. Sudah, lakukan saja tugasmu. Menjaga Lilin di rumah. Aku mau keluar sekarang. Boyo! Boyo! Malam ini kita kerja lagi. Ya? Naik. Buka pintunya. Kamu jaga Lilin ya. Ayo turun. Buyung, kamu lihat rumah itu? Rumah itu menjadi sasaran kita malam hari ini. Sekarang kamu masuk ke dalamnya, cari uang atau harta benda milik pemiliknya, lalu bawa kepadaku. Ya? Oke? Oke, sekarang. Loh, kok tinggal segini sih duit gue? Kemana sih? Jangan-jangan Lilin sudah hampir habis. Mas Barka kok belum pulang ya? Risma? Risma? Turun kamu. Risma, aku pulang. Sebentar. Kenapa lama sekali sih, Mas? Ternyata kamu benar, Risma. Tidak semua orang kaya itu menyimpan uangnya di rumah. Lihat, aku cuma dapat segini. Ini paling sekitar 3 jutaan jumlahnya. Padahal aku sudah mencuri di beberapa rumah orang-orang kaya itu. Ini berarti aku harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan 500 juta. Kalau perlu aku akan mencuri di sekitar kampung sini sajalah. Sudahlah, Mas. Jangan dipaksakan. Nanti kita bisa celaka. Aku sudah bertekad untuk menjadi pengusaha angkot. Apapun yang terjadi, tekadku harus terlaksana. Sudah, kamu beri dia upah.
Aku mau tidur dulu. Mas! Mas! Silakan Bang, diminum kopinya. Makasih. Kalian harus berhati-hati. Sudah banyak warga di desa kita ini yang kehilangan uangnya. Aku yakin, Bang. Pasti ini perbuatan tuyul. Tuyul? Iya. Dari mana kamu tahu kalau ini perbuatan tuyul, Nur? Loh, karena selalu menyisakan uang yang dicuri, Mat. Kalau manusia biasa, pasti nggak begitu. Dia pasti akan mengambil semuanya. Iya kan, Wok? Iya benar, Mat, begitu. Tapi bagaimana cara mencegahnya, Wok? Dipancing saja. Lalu kita tangkap. Goblok amat kalian berdua. Itu Bang Saryal. Bang, gabung sini Bang sama kita Bang. Sedang kumpul-kumpul nih. Iya Bang nih. Ngopi Bang. Ayo, makasih. Kita lagi membicarakan masalah tuyul yang mewabah di desa kita ini. Iya nggak, Wok? Iya Bang. Memangnya ada tuyul di desa kita? Loh, ada. Bahkan hampir tiap malam lagi Bang. Ya kan, Mat? Betul, Wok. Makanya Bang Saryal harus hati-hati untuk menyimpan benda-benda yang berharga dan uang. Simpan di tempat yang aman, Bang. Iya, Bang. Jangan simpan di rumah. Begitu ya. Pantas akhir-akhir ini saya sering kehilangan uang. Tapi jumlahnya nggak terlalu besar. Karena sebagian besar uang saya simpan di bank. Seharusnya memang begitu, Bang Saryal. Iya. Aduh, maaf nih. Saya masih banyak kerjaan. Jadi saya pamit dulu ya. Nggak ngopi dulu, Bang. Aduh, lain kali deh. Oh, iya. Silakan Bang Saryal. Iya, Silakan, Bang. makasih. Iya, Bang. Hati-hati Bang Saryal. Ternyata Bang Saryal sering kehilangan uang seperti kita juga ya, Wok. Iya. Ya sudah pastilah, Mat. Tuyul brengsek itu juga tidak akan membuang kesempatan untuk mencuri di rumahnya. Makanya kita tangkap tuyul sialan itu. Lalu kita gebugin. Bagaimana? Setuju kan? Gua setuju usul, Wok. Barkah. Barkah. Bang Saryal, Risma. ada apa Bang? Barkah ada? Ada di dalam. Masuk Bang. Ya. Silakan duduk Bang. Ya, terima kasih. Saya panggil Mas Barka dulu ya. Mas, bangun Mas. Ada Bang Saryal nyariin Mas. Siapa? Bang Saryal. Oh. Yap. Dari tadi. Risma kelihatannya kurang sehat. Iya. Bawa ke dokter dong. Ya, rencananya sebentar sore saya akan membawanya ke dokter untuk memeriksakan keadaannya. Tapi ngomong-ngomong, ada keperluan apa ya?
Begini, Kak. Aku mau tanya. Tolong kamu jawab dengan jujur. Apa kamu suka mencuri di sini? Ya, aku terpaksa, Yal. Karena aku membutuhkan uang banyak untuk modal usaha. Gila kamu, Kak! Aku kan sudah bilang, jangan melakukan pencurian di sini. Kamu bisa celaka. Dan kita bisa ketahuan bahwa tuyul itu kita yang piara. Yal, di perumahan orang-orang kaya itu, aku susah mendapatkan uang. Mereka jarang menyimpan uang dan perhiasan mereka tuh di rumah. Tapi kamu jangan nekat begitu dong. Lagian berapa sih kekayaan yang dimiliki orang-orang sini? Biarpun kamu mencuri di sini bertahun-tahun, kamu nggak bisa kaya seperti aku. Malah bisa celaka. Aku tahu, tapi... Ah, nggak ada tapi-tapian. Pokoknya aku peringatkan sekali lagi. Kamu jangan melakukan pencurian di sini. Titik. Apalagi sekarang mereka sudah mulai curiga bahwa tuyullah yang mencuri uang mereka. Dan mereka berniat menangkapnya. Kalau akhirnya mereka tahu bahwa tuyul itu kita yang pelihara, habislah kita. Habis. Suara apa itu, Kang? Risma. Jangan-jangan Risma. 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 Yal, tolong panggil dokter. Risma pingsan. Ya, ya, ya. Risma. Risma. Ris. Dok, bagaimana keadaan istri saya, Dok? Maaf, istri Bapak terlambat diberikan pertolongan, jadi tidak bisa diselamatkan. Penyakitnya apa, Dok? Kekurangan darah, HB-nya sangat rendah. Risma. Sudahlah, Kak. Diikhlaskan saja. Memang sepertinya sudah takdir istrimu seperti ini. Risma mati karena kekurangan darah. Seharusnya aku tahu sejak awal. Karena setiap hari badannya kurus dan pucat. Apalagi semenjak dia menyusui si Buyung itu. Jadi selama ini istrimu yang menyusui tuyul itu? Aduh, Kak. Aku kan sudah bilang, jangan sampai istrimu yang menyusui tuyul itu. Suruh orang lain saja. Memangnya kenapa? Karena yang dihisap tuyul itu bukan susu istrimu, tapi darah istrimu. Apa? Kenapa kau tidak mengatakan sejak awal? Tenang dulu, Kak. Tenang dulu. Tenang bagaimana? Istriku mati karena ular tuyul itu. Jangan keras-keras, Kak. Nanti semua orang dengar. Bersetan dengan semua orang. Biar mereka tahu. Dengar, Kak. Dengar. Aku tahu kau sangat terpukul dengan kematian istrimu ini. Tapi semua sudah terjadi. Kamu nggak bisa kembalikan istrimu ini dengan marah-marah begitu. Risma. Maafkan aku. Aku tidak tahu bahwa tuyul itu yang membunuhmu. Risma. Risma, maafkan aku. Maafkan aku, Risma. Dasar makhluk setan. Kau telah membunuh istriku. Mulai detik ini aku tidak akan melihatmu lagi. Ayo pergi. Dasar tidak tahu diri. Aku nyesel memeliharamu. Sekarang pergi. Ayo pergi dan jangan kembali lagi ke rumah ini. Aku muak dengan kamu. Pergi.
Bagaimana? Di depan rumah kalian sudah disiapkan baskom dengan air? Oh sudah. Bahkan sudah aku taruh kepiting kecil di atasnya. Kata orang-orang kampung, tuyul senang bermain-main dengan kepiting kecil. Kurungan ayam juga sudah kalian siapkan? Oh sudah. Kalau begitu, malam ini kita siap-siap berburu tuyul. Setuju kalian? Kalau sampai dapat, tuyul itu akan aku gantung di atas pohon, Wok. Ah, betul tuh, Mat. Biar warga desa kita ini melihat dan menyiksanya. Betul nggak, Nur? Betul. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita berangkat sekarang. Ayo. Bang, kita berangkat dulu ya. Hati-hati tuh jaga duitnya. Salah-salah diambil tuyul lagi. Iya. Tenang aja. Tuyul tidak berani mencuri uang kita karena di laci sudah saya taruh bawang merah dan cabe. Oh ya kalau begitu ya sudah. Ya. Kita berangkat dulu deh ya. Ya. Ayo Mas Bambang. Hati-hati. Ayo Wok, Nur. Sampai dapat ya. Kita udah ke rumah Selamat, tapi tidak ada tuyul di sana. Sekarang kita ke rumah Nuri, lalu ke rumah aku. Bagaimana? Boleh, gue setuju. Coba lihat, pancingan kita malam ini berhasil. Betul. Tapi yang punya ngumpet di mana ya, Wok? Kok nggak ada ya? Ini aja deh, kita tangkap tuyulnya aja. Bagaimana? Setuju gak lu berdua? Setuju. Hati-hati, jangan sampai dia lolos. Iya. Nah, sekarang Nur, lu ambil kurungan ayam itu. Iya. Gua sama dia ke sono. Iya. Ya. Kena lu. Mana lu larinya? Mau lari kemana? Mau lari kemana lo ya? Kaget. Ayo lari kemana? Ayo. Wih, galak juga lu ya. Ayo lo. Mana kejar, kejar. Ayo, lari kemana? Ayo lo. Ayo. Itu, pegang. Ayo, lari kemana lu? Gua tangkap lo. Iya. Akhirnya ketangkep. Ada apa ini? Kami menangkap tuyul, Pak Haji. Betul, Pak Haji. Apa dia sudah mencuri uang kalian? Belum sempat sih, Pak Haji, karena keburu ketahuan. Nah, kalau begitu kalian tidak punya hak menghakimi tuyul ini. Tapi Pak Haji, tuyul ini biar aku yang urus. Kenapa harus Pak Haji yang repot-repot mengurus makhluk setan ini? betul Pak Haji. Karena tuyul ini makhluk ciptaan Tuhan juga. Kita harus saling menghormati. Lagi pula dia mencuri karena disuruh, bukan kemauannya sendiri. Kalau kalian mau membuat perhitungan, berbuatlah dengan majikannya, bukan dengan tuyul ini. Saya mau kembalikan tuyul ini ke tempat asalnya. Bawa masuk ke rumah. Iya Pak Haji. Taruh di sini. Sebaiknya kalian pulang saja. Tuyul ini biar saya yang urus. Iya Pak Haji. Kalau begitu, saya permisi Pak Haji. Iya. Mari Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam.
Dengan izin Allah, bicaralah. Ampun Pak, ampun. Dari mana asalmu? Pohon besar. Pohon apa? Tidak tahu Pak. Siapa yang bawa kamu ke sini? Tuan Barkah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Baik. Mari silakan masuk Pak Haji. Ya. Silakan duduk Pak. Baik. Aku dengar istrimu meninggal karena kekurangan darah. Apa betul begitu? Betul sekali Pak Haji. Kenapa bisa begitu? Apa selama ini dia menyusui tuyul? Kenapa kamu melakukan semua itu, Barkah? Apa kamu tidak sadar perbuatan memelihara tuyul itu musyrik? Dan mencuri harta orang lain itu haram dalam agama kita. Saya tahu Pak Haji. Tapi saya terpaksa melakukannya. Tapi sekarang saya menyesal Pak. Akibat keserakahan saya, istri saya Risma jadi korban Pak. Untung saja kamu masih dilindungi Tuhan, sehingga perbuatanmu itu tidak diketahui oleh penduduk di sini. Iya Pak Haji. Tapi kamu masih bisa bertobat dengan mengembalikan semua uang yang telah kamu curi dan kembalikan tuyul itu ke tempat asalnya. Mau kamu lakukannya? Mau Pak Haji. Lakukan sekarang juga. Minta bantuan tuyulmu untuk mengembalikan semua uang yang kalian curi ke pemiliknya. Tapi Pak, tuyulnya sudah saya usir Pak. Dia ada di rumah saya. Kamu bisa mengambilnya. Baik Pak Haji. Nanti saya akan mengambil tuyul itu di rumah Pak Haji. Dan nanti malam saya akan mengembalikan semua uang-uang itu. Alhamdulillah. Buyung, saya minta bantuan kamu. Malam ini kita harus mengembalikan semua uang yang telah kita curi. Ya? Masa 10 juta nggak cukup? Ya nggak cukup dong, Pak. Harga barangnya aja 20 juta. Iya. Mama bayar DP-nya aja dulu 10 juta. Ingat loh, Ma. Kita kan harus berhati-hati. Iya. Sekarang mana uangnya? Mama mau pergi. Mah, uang kita kembali. Uang yang hilang udah kembali. Yang bener, Pak. Iya, ini. Aduh, mana mungkin? Hah? Ya bener, Pak. Uang kita sudah kembali, Pak. Kalau begitu, Mama bisa belanja lagi ya, Pak? Mama harus tetap berhati-hati. Ya? Beres, Pak. Beres. Aduh, aku bisa belanja. Buyung, kita sudah sampai. Kamu turun dulu. Tunggu di situ.
Kenapa? Saya ingin mengembalikan tuyul itu. Kenapa dikembalikan? Karena saya tidak membutuhkannya lagi. Ayo, ikut aku. Kalau kamu ingin selamat, kamu harus mengembalikan tuyul ini ke asalnya. Di mana dahulu kamu mengambilnya. Baik. Sarial? Ngapain kamu kesini? Saya baru memulangkan tuyul. Si Buyung maksudmu? Iya. Bagus. Berarti kamu sudah bertanggung jawab terhadap tuyul itu. Kamu tahu, dengan bertanggung jawab begitu, kamu akan mendapatkan imbalannya. Imbalan? Kamu mau tahu imbalannya? Imbalan apa? Ayo masuk dalam. Tapi... Ayo, kamu lihat imbalannya kan? Ayo, kita masuk. Ayo Barka, ikut aku. Aku mau dibawa kemana? Tenang, kan ada aku. Ayo, ikut aku dalam. Kenapa? Enggak, aku nggak mau. Apa? Di sana gelap sekali. Kau mau melihat imbalanmu kan? Hah? Iya, takut sekali. Takut? Ada aku, ayo. Enggak, aku nggak mau. Ayo Barka, jangan takut. Aku nggak mau. Ayo, aku nggak mau. Ayo cepat Barka. Ayo, Barka, cepat. Cepat ikut aku.